Baik Bapak Ibu sekalian, memasuki acara selanjutnya, marilah kita simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara, Bapak Dedi Syarif Usman. Kepada Bapak Dedi Syarif Usman, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Erike atas waktunya. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan DJKN dan Direktur Utama Elman, para pejabat administrasi dan fungsional di lingkungan DJKN dan Elman, yang terhormat para narasumber pemedah buku, Mr. Syafruddin Pradana Negara, pemimpin bangsa dalam pusaran sejarah. Seluruh jajaran DJKN yang hadir dan dimanapun bertugas yang saya banggakan, serta para peserta bedah buku yang ikut serta dalam kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dan salam sehat bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pemilik ilmu pengetahuan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara bedah buku hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, selain bersyukur, tentunya kita juga panjatkan doa ya yang terbaik buat orang tua kita semuanya, saudara kita semuanya. Ya. Mudah-mudahan bangsa Indonesia di tahun ke-77 ini semakin kuat, ya, semakin jaya. Tagline-nya itu yaitu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Melalui kegiatan hari ini, kami ingin mengajak seluruh peserta bedah buku untuk memaknai hakikat dari sebuah perjuangan. Dan sejarah adalah relikui yang patut dimemaknai hakikat dari sebuah perjuangan. Dan sejarah ya, yang patut dijadikan patron guna mengemas keadilan dalam menilai kebenaran dari peristiwa yang layak untuk dikenal. Jadi ide bedah buku ini berasal dari moderator kita sebenarnya yang sekaligus adalah pustakawan ahli pertama di DJKN. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin banyak yang belum tahu kalau DJKN itu sekarang selain jabatan fungsional penilai, pejabat fungsional pelelang, pejabat fungsional ahli pengelolaan APBN, ada penata barang, ada arsiparis, ya. Ada lagi ini pejabat fungsional, ada lagi asesor. Nah, ada lagi adalah pustakawan. Ya. Mungkin Bapak Ibu apa perlu ya sebuah organisasi birokrasi seperti DJKN yang tusinya adalah pengelolaan keuangan negara, penilaian dan lelang mempunyai pustakawan. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih, karena tiap hari Mas Munzir juga membuat laporan ya, dan ya fluktuatif dan kecenderungannya kadang naik kadang turun terkait minat baca literasi di kalangan kita semua. Memang sekarang untuk buku yang hard copy mulai juga tergeser oleh adanya e-book ya atau apa. Tapi informasi yang saya terima, Amazon.com pun mereka sekarang menyediakan pustaka secara fisik gitu ya. Dan anak saya juga, saya termasuk yang senang baca buku-buku itu masih menggunakan fisiknya, hard copy-nya, karena bisa dibawa kemana aja, nggak perlu listrik, dan enak dilipatnya itu. Sampai sini bab ini lipat gitu, enak. Sambil mau tiduran, biar ngantuk, nah lipat. Jadi ada kelebihannya gitu. Nah kalau di kampus saya lihat perpustakaan masih menjadi jantung kampus ya. Kan kalau zaman saya dulu S1 di kuliah itu, ke perpustakaan itu kalau ada tugas,
Kalau ada skripsi terutama tugas akhir. Nah, kalau di luar negeri justru jantung kampus itu adalah perpustakaan. Ya. Nah, kembali, apakah penting di DJKN? Silakan Bapak Ibu datang ke perpustakaan DJKN. Ya. Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat koleksinya. Kalau lihat sekilas koleksinya, itu ternyata penting ada itu. Karena untuk menambah kemampuan, kompetensi teknis, know-how kita dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sebagaimana kita pahami bersama, Indonesia pernah menghadapi agresi pasca proklamasi. Belanda tidak ikhlas, belum benar-benar menerima kemerdekaan Indonesia, dan masih terus melakukan upaya-upaya antara lain serangan-serangan, hingga akhirnya tersiarlah kabar bahwa pemerintahan yang saat itu berpusat di Yogyakarta dalam status tersandera. Sepotong sejarah menciptakan lini masa penting pada periode ini. Tersebutlah anak seorang bangsa dengan gigihnya menggaungkan semangat berkobar untuk meneruskan perjuangan Soekarno-Hatta dengan pendidikan yang ia gelorakan patah tumbuh hilang berganti. Nanti salah satu narasumber itu Pak Nahdi itu. Pak Nahdi itu dulu almarhum ayahnya adalah seorang perwira dari Kodam Siliwangi. Pasti ingat itu. Ada esa hilang dua terbilang. Itu sama dengan patah tubuh hilang berganti. Ya. Esa hilang dua terbilang. Lembaran sejarah memang tidak selalu bisa dijahit dengan sempurna. Beberapa bab dan bagian bisa saja tertinggal dan terlupakan. Namun peran Mr. Syafruddin Prawira Negara bukan sosok yang pantas dipandang sebelah mata. Dalam hitungan hari, melalui pembentukan pemerintahan darurat Indonesia, apa yang dikenal PDRI, telah berhasil mempertahankan kedaulatan bangsa tetap berdiri dalam wilayah negeri sendiri dan menjaga nyala api kemerdekaan. Inilah contoh nyata dari semangat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Buku Mr. Syafruddin Prawira Negara, Pemimpin Bangsa dalam Pusaran Sejarah, bagai prasasti yang mendokumentasikan peristiwa-peristiwa tidak hanya sekedar penting, tapi juga turut menentukan keberlangsungan negara ini. Bukan hanya berkiprah dalam kedaulatan bangsa secara umum, Mr. Syafruddin adalah ekonom yang dikenal dengan Gunting Syafruddin saat menjabat sebagai Menteri Keuangan. Apa itu Gunting Syafruddin? Nanti dalam bedah buku silakan Bapak Ibu dengarkan. Kalau saya sampaikan, saya ngasih bocoran. Nanti nggak rame lagi. Gitu. Mengusung keberagaman, pemikiran, dan karakter yang berlainan kutub, kami hadirkan pembedah buku dengan profil kontras yang akan menggali sudut pandang tentang pusaran sejarah yang layak kita salami sembari memperingati kemerdekaan bangsa ini. Melalui penjelasan narasumber tentang buku yang akan dibedah nanti, kiranya dapat kita jadikan inspirasi untuk mendirikan menara pandang guna melihat berbagai persoalan dari berbagai lapis informasi, khususnya dalam menghasilkan karya-karya bagi organisasi DJKN, sehingga dapat lebih matang saat merencanakan dan lebih cakap ketika merealisasikan kerja-kerja besar di masa mendatang demi pelayanan kepada para pengguna jasa yang lebih optimal. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, melihat peristiwa yang dianggap krusial haruslah selalu bergerak ke tiga arah, yaitu mengungkap fakta secara objektif, melihat lebih jeli dan rinci setiap akar permasalahan, serta mampu menarik relevansi ke masa kini hingga masa nanti. Gerak tiga arah ini untuk mengawasi keseimbangan, membentuk keteraturan, dan memastikan keadilan dalam merumuskan keputusan-keputusan penting, terlaksananya target-target yang mesti diselesaikan. Kenangan kita kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara tidak hanya dijawantahkan lewat penamaan atas gedung yang kita bernaung di dalamnya, tapi juga karakternya mengilhami keseharian untuk peka atas permasalahan yang terjadi. Kolaborasi dinamis yang berfusi dan kepedulian terhadap cita-cita besar yang dijunjung tinggi. Beliau juga memberi inspirasi bahwa perjuangan tidak selayaknya berhenti
dan hidup harus terus memberi arti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memperingati HUT kemerdekaan RI haruslah mampu menambah rasa cinta kita pada bangsa dan negeri melalui persatuan yang selalu dipeluk dan kesatuan yang senantiasa dipupuk. Tidak pernah ada kata merdeka bagi mereka yang bercerai-berai, dan tidak ada kedaulatan bangsa bagi mereka yang berpecah-pecah. Oleh karena itu, tugas mengisi kemerdekaan yang kini telah dipergilirkan kepada kita, hendaknya dapat kita jaga dengan penuh kehormatan dan rasa tanggung jawab. Mungkin saya bacakan headlines dari Jakarta Post hari ini ya Bapak Ibu. Saya masih koran nih, hard copy. Ya. Jadi bangsa Indonesia ini ternyata ya Bapak Ibu, after all, Indonesia is the 8th most patriotic nation in the world. Jadi Indonesia itu adalah nomor 8 negara yang paling patriot di dunia. According to 2022 poll from global survey company YouGov, with 14% of respondents answering positively to the statement that Indonesia was the best country in the world. Nah, ini dari koran, saya kutip hari ini, koran hari ini, bahwa Indonesia itu adalah nomor 8 di dunia yang paling patriotik. Nah, jadi mudah-mudahan hasil poll ini ya tidak sekedar oh Indonesia hebat, bukan, tapi mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan tugas ya. Jadi lagi selamat kado Indonesia bertambah, selain dengan juara Piala AFF untuk U16 juga ada nomor 8 dunia tuh ya. Mudah-mudahan terus berprestasi. Nah, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk menyaksikan sejarah melalui bedah buku Mr. Safruddin Prawira Negara, pemimpin bangsa dalam pusaran sejarah. Ya. Terutama buat generasi muda yang sehari-hari masuk ke gedung Safruddin Prawira Negara, mudah-mudahan jadi tahu. Gedung ini diberi nama pasti tanpa tentunya ada niat untuk apa. Nah, mari barangkali nanti sosok Mr. Safruddin ini mengilhami, menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan kinerja Kemenq dan DJKN. Kelak, jika memang perbuatan kita pantas di atas bumi ini, maka nama kita juga akan termaktub dalam lembaran sejarah di masa mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia dan bimbingannya kepada kita, sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan dan bermanfaat bagi organisasi dan seluruh pengguna jasa layanan DJKN. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Erike. Silakan. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sambutan dari Pak Ses dapat menambah semangat kita untuk berliterasi dan berbangsa serta bernegara sembari meneladani Mr. Safruddin Prawira Negara. Terima kasih sekali lagi Bapak.